Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kalau sudah baik berarti masih berpuasa ya? Oke, ada yang sudah bolong? Belum, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya. Silakan berdiri. Posisi tegap seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. 1, 2, 3. Indonesia. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan berdoa seperti biasa, membaca Asmaul Husna, kemudian ada surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin,
Selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita yang pernah kita lalui bersama yang kemarin? Kita pernah membahas tentang ciri-ciri gambar cerita. Apa ya gambar cerita itu ya? Gambar yang bagaimana? Masih ingat? Iya, gimana Mas Ani? Gambarnya ada apanya? Kayak apa? Modelnya seperti apa? Iya, betul. Peristiwa seperti gambar apa ya yang ada di buku itu ya? Kayak buku apa ya? Ah, betul. Seperti gambar cerita yang ada gambarnya, ada ceritanya. Itu ya betul sekali. Berarti semuanya sudah ingat. Kalau yang namanya gambar cerita itu bu ada gambarnya, ada ceritanya. Betul sekali. Mas Dava, Mas Adi, dan yang lainnya masih ingat semua. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang air. Sebelum kita belajar tentang air, Bu Kusro bertanya lagi seperti yang tadi. Apakah yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita tadi apa? Ada gambarnya, ada apanya lagi? Betul. Kemudian fungsi gambar cerita. Kalau sampai lihat buku yang ada gambarnya terus ada ceritanya, sampai lebih senang apa bosan bacanya? Dia lebih bahagia. Kemudian ciri-cirinya gambar cerita itu biasanya gimana bukunya? Betul, ada warnanya Bu. Bagus-bagus Bu. Tidak hanya hitam putih saja. Betul sekali Mas Soni. Tepuk tangan buat Mas Soni. Ya, itu sekali. Oke, sebelumnya tadi kita sudah berdoa, sudah mengingatkan materi sebelumnya, dan saatnya kita ice breaking untuk melatih konsentrasi sampean. Apakah sekarang walaupun berpuasa ngantuk maupun bosan? Oh, bosan. Oke, silakan berdiri. Bersama-sama itu ya. Kita menyanyikan yang ada di depan ini. Kepala bunda, lutut dan kaki. Kepala bunda, lutut dan kaki. Itu masih lagunya pelan. Kalau Bu Kusro lagunya tambah cepet berarti teman-teman juga cepet. Oke, siap? Oke, siap ya konsentrasi. Daun telinga, mata hidung pipi, tangan ditinggal, digoyang-goyang, yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang kaki, yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Konsentrasi ada yang tadi daun telinga masih di sini. Lagi ya, konsentrasi. Kepala bunda, lutut dan kaki. Kepala bunda, lutut dan kaki. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang duduk kembali. Terima kasih. Untuk tema 8 yang kita pelajari hari ini berjudul lingkungan sahabat kita dengan subtema usaha pelestarian lingkungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan berdiskusi kalian dapat menganalisis pengaruh kualitas air. Jadi sampai nanti akan ditontonkan beberapa video, ada bacaan. Terus sampai tugasnya adalah apa sih pengaruhnya air? Kalau airnya bersih, kalau airnya kotor itu pengaruhnya apa untuk kita? Itu deh. Kemudian dengan melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi kalian dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Selanjutnya melalui kegiatan mengamati kalian dapat menentukan tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi kalian dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks non fiksi. Ini terdiri dari ada yang membuat lagu, ada yang menggambar, ada yang apa? Iya. Untuk membuat lagu ada masih Isal, Mas Rafael, Mbak Diana dan Mbak Cinta sebelah sana, Ge. Sudah duduk pada masing-masing tempatnya, Ge. Oke. Sebelum kita belajar, kita akan mengadakan kesepakatan kelas. Yang pertama, tertib. Kalau Bu Kusro menjelaskan, berarti kalian harus terus kalau mengerjakan tugas mengumpulkan barang-barang ke depan, apa yang harus dilakukan? Berjubel-jubel, biar
tugas kalian nanti adalah berdiskusi dengan kelompok tentang pengaruh kualitas air bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kegiatan yang pertama, kita akan menyaksikan sebuah video tentang pencemaran air. Tugas kalian di layarnya Bu Pusro ini ada di LKPD kalian. Kegiatan 1, silakan dibuka. Yang tadi sudah dibagikan Bu Pusro. Kegiatan 1, sudah? Ya, ada deh. Ya. Ada langkah-langkahnya di situ. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyimak sebuah video judulnya pencemaran air. Kemudian tugasnya sampean memahami isi video tersebut, lalu catatlah setiap informasi penting yang ada pada video, lalu tuliskanlah di LKPD. Kolomnya di mana Bu? Yang ada di sini, yang ada di bawah. Sudah dapat LKPD semua ya? Ya, berarti nanti kolomnya ada di sini. Silakan mencatat di sebelah sini. Perhatikan video yang akan ditayangkan oleh Bu Pusro. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Jangan lupa tugas kita adalah mengamatinya deh, kemudian mencatatnya. Mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Air yang kita gunakan sehari-hari harus bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Yang pertama, syarat fisika. Air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk. Boleh sambil mencatat ya, biar nanti tidak ketinggalan. Air tidak Atau mungkin dioret-oretan dulu atau di tema, boleh. biasanya Silakan. disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri. Atau mengingat saja bisa, asal paham. Air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang bercampur ke dalam air. Berikutnya, air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Syarat kimia memiliki tingkat keasaman yang normal. Air tidak mengandung bahan kimia beracun. Berikutnya, syarat biologi. Air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan, sehingga orang seringkali perlu membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini karena sumur ataupun sungainya telah tercemar. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Dampak yang pertama, sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Kita dapat mengurangi krisis air bersih dengan melakukan tindakan-tindakan berikut.
Kedua, melakukan penanaman pohon. 3. Membuat lubang resapan air atau biopori. 4. Membangun tempat penampungan air. 5. Menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Pengaruh kualitas air bagi keluarga. Air yang kita gunakan harus berkualitas baik. Jika kualitas air tidak baik, maka akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, kesehatan keluarga dan hewan peliharaan akan terganggu. Kedua, pakaian dan peralatan makanan akan kotor. 3. Tanaman akan layu, bahkan mati. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air yang berkualitas baik untuk keluarga kita. Jika kita menggunakan air yang berkualitas baik, anggota keluarga menjadi sehat. Pakaian, peralatan makanan, dan rumah kita pun menjadi bersih. Menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Air yang bersih memiliki ciri-ciri, yaitu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Penggunaan air yang tercemar dapat menimbulkan penyakit. Ketersediaan air bersih yang ada di permukaan bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga kualitas air dan cara memeliharanya. Berikut adalah cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Yang pertama, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Oke, sudah. Silakan mengisi apa yang sudah kalian amati pada video tadi. Apa yang harus kalian isi yaitu di LKPD tadi ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika mencuci dengan air yang tercampur dengan minyak? Kira-kira apa yang terjadi kalau sampai itu mencuci dengan air yang tercampur minyak? Silakan dijawab dulu pertanyaan pertama bersama, silakan atau ditulis langsung. Untuk jawaban apa harus panjang Bu? Betul, terserah sampai, boleh panjang, boleh singkat, seingatnya sampai. Oke. Oke. Pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Selanjutnya, yang terakhir, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dan industri? Sekarang, tugas selanjutnya yaitu berdiskusilah dengan teman satu kelompok sampean. Ya, silakan kelompok satu diwakilkan lewat tadi, langsung maju ke sini. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok satu ya. Ya, nomor satu, Mas Adi. Pertanyaannya, silakan baca. Pertanyaan pertama untuk diskusi kelompok satu. Apa yang terjadi jika mencuci air yang tercampur dengan minyak? Oke.
keluarga dan hewan akan terganggu. Oh, keluarga juga terganggu ya, terus hewan-hewan juga terganggu. Bagus sekali. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Ikan-ikan akan mati. Ikan-ikan akan mati. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Isal dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ingat kelompok 2 sudah siap. Oke, mau diwakili siapa tuh bersama-sama? Bersama-sama, silakan maju semua. Oke. Ayo balik kita. Ini kan. Oke, nggak apa-apa. Semakin banyak tetap berarti kompak ya. Mewakili juga boleh. Sebelah sini lah. Oke. Ini sebelah sini. Perempuan. Oke. Untuk pertanyaan pertama seperti yang tadi. Apa yang terjadi jika mencuci dengan air yang tercampur dengan minyak? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Air kotor yang tidak bisa diminum, kita akan sakit. Oh, akan sakit. Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dan industri? Ikan-ikan di sana akan mati. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Hebat sekali. Ternyata dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya hebat. Dan bisa kita simpulkan dengan pertanyaan pertama. Tadi kesimpulannya apa ya kira-kira? Mari kita simpulkan bersama. Apa yang terjadi jika mencuci dengan air yang tercampur dengan minyak? Apa tadi nah? Pakaiannya menjadi apa? Kotor dan juga tidak bisa digunakan untuk sholat. Kenapa kok tidak bisa digunakan untuk sholat? Karena najis, ya betul sekali. Kemudian, apa yang terjadi jika minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Apa tadi? Iya, banyak orang-orang yang terkena penyakit itu ya. Iya, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dan industri? Apanya? Akan mati. Betul sekali. Oke, tepuk tangan buat kita semua terlebih dahulu. Betul sekali. Kemudian untuk tugas selanjutnya yaitu membaca teks Hari Air Sedunia. Silakan dibuka pada LKPD, ada di buku temaku juga ada. Di LKPD sudah disiapkan tulis roll. Setelah kalian membaca bacaan yang berjudul Hari Air Sedunia dengan teknik membaca secara bergantian dengan kelompok kalian seperti yang diajarkan buku nol seperti biasa ya. Misal dimulai dari Alvin, dilanjutkan dengan Rahman, dilanjutkan itu ya secara bergantian. Kemudian menandai informasi-informasi penting pada teks. Berarti yang ini boleh digarisi, kamu buat tenang? Boleh. Silakan digarisi pada informasi-informasi penting. Kemudian saat kalian membaca secara bergantian, buku sekolah akan memberikan pertanyaan sedikit dengan berkeliling yaitu melakukan observasi kepada sampean kalau ada yang tidak dipahami. Oke, silakan dimulai dari sekarang, dibuka bukunya yang LKPD. Ada nggak sih kalau tidak ada kita langsung masukin buku ya. Hari Air Sedunia. Di buku tema ada halaman 105. Judulnya adalah Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia disebut juga dengan World Water Day, diperingati setiap tanggal 22 Maret. Lanjut.
sudah? Lalu catatlah setiap informasi penting pada teks dan tuliskan jawabanmu pada LKPD. Kalau di sini pada LKPD kalian kurang jelas, itu ada pertanyaan di halaman 106. Itu lebih jelas, kolom yang bagian bawah. Itu sama pertanyaannya dengan yang ada di LKPD. Oke? Nanti untuk menulis jawaban, silakan menuliskannya di LKPD yang sudah disediakan buku Snol. Untuk membantu membaca pertanyaan supaya lebih jelas, bisa dilihat buku tema kalian halaman 106. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Ayo kita isi. Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Silakan langsung diisi di LKPD. Sudah? Untuk pertanyaan kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Nomor 3 ya, apa akibat kekurangan air bersih? Akun? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Selanjutnya, kegiatan ketiga, silakan menceritakan gambar berikut. Diskusi, apakah gambar yang ditunjukkan mendukung cerita? Kemudian, kelompok secara bergantian membacakan hasil diskusi. Oke, boleh dibaca, Bu. Kita baca bersama di sini. Cerita tentang si Corona. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Manusia jadi takut padamu. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak napas. Aku mengerti jika kamu juga takut, tapi jangan khawatir. Ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap untuk membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar kamu tidak bermain di tubuhmu. Cucilah tanganmu dengan air dan sabun minimal 40 detik. Makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Ya, itu tadi adalah cerita si Corona yang juga ada di dalam LKPD kalian ya, yang sudah dibagikan buku Snol. Silakan menyimpulkan gambar cerita yang tadi sudah kita baca bersama. Ada LKPD kita, ada kolom putih. Ini tempat kalian untuk menuliskan hasil membaca tadi, menyimpulkan gambar cerita yang sudah kita baca bersama. Silakan ditulis di sini. Setelah menulis masing-masing, nanti disimpulkan lagi ya. Sudah dari kelompok 1, 2, 3 sudah? Oke, yang siap untuk mewakili kelompoknya silakan. Siapa? Boleh? Kalau itu boleh. Perkenalkan nama dari kelompok mana biar teman-teman juga tahu. Namanya siapa dulu? Dari kelompok 1. Silakan, bacakan. Corona adalah virus yang sangat kecil. Corona bisa menyebabkan demam dan sesak napas. Corona sangat berbahaya. Makanya kita harus mencuci tangan minimal 40 detik dan memakan makanan yang sehat. Oke, bagus sekali. Betul seperti itu teman-teman? Oke, teman buat Mas Java dari kelompok 1. Mas Java. Kemudian dari kelompok 3 Mas Java dulu yang siap. Oh iya, kamu udah siap. Oke, silakan. Seperti tadi ya, memperkenalkan diri, namanya siapa,
bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih Mas Mutin. Hebat sekali. Untuk kelompok 3. Oke, silakan Mbak Cinta. Oke. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Cinta. Jadi sekali ya, boleh tepuk tangan. Tadi semangat sekali. Yang pertama, silakan kelompok 1 membuka bukunya, boleh buku gambar, boleh buku tema yang membuat cerita ya, dengan kosakata yang bervariasi. Sebelum kalian melanjutkan tugas kalian masing-masing, masih ingatkah dengan kegiatan kita membuat sebuah lagunya seperti ini? Perhatikan ke depan. Boleh nyanyi bersama, boleh? Ayo kita resek-resek, ngerti di orang-orang digesek, cepet kita arti gawe, pantang mundur nyambut gawe, pantang mundur nyambut gawe. Ngerti kita tok etan, ceritane tak pernah liwat. Arti serendapkan, jaga lingkungan kanggo masa depan, jaga lingkungan kanggo masa depan. Tugas yang kedua, kalian akan membuat sebuah cerita kreatif, yaitu yang tadi ya disuruh Busro untuk mempresentasikan. Di mana temanya juga bebas, silakan menentukan tema sendiri. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Bagaimana dengan yang lain? Sesuai wajar. Kalau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Bulan Ramadan ini menyenangkan bagiku. Bulan Ramadan tahun ini sangat istimewa dan menyenangkan bagiku. Aku dapat melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Selain itu, aku juga dapat melaksanakan sholat tarawih bersama di masjid dan membaca Al-Quran di rumah. Meskipun tidak penuh selama malam bulan Ramadan, yang membuat aku senang adalah keberhasilan melaksanakan puasa sebulan penuh. Sebelum memasuki bulan puasa, aku menyadari betapa berat menjalankan puasa. Apalagi saat berpuasa, kami sebagai siswa akan belajar
sekolah 2 minggu. Menerima pelajaran dari guru walaupun tidak seperti kata guru. Kami lebih banyak belajar soal keimanan dan ketakwaan. Oke, terima kasih Mas Adi, hebat sekali. Ternyata suasana belajar lagi ketika Ramadan sama Boten katanya Mas Adi berbeda. Gitu. Bagus sekali, idenya bagus, temanya juga bagus. Ada lagi Mas Alvin, siap? Oke, siap, silakan. Air adalah salah satu sumber yang bantu dari tubuh kita. Apa air kita harus bisa mengeluarkan dari kita. Air adalah salah satu sumber daya alam. Air sangat berguna bagi kehidupan kita. Air juga bisa dibuat untuk baju. Air juga dapat dijaga dengan hal-hal kecil yang sederhana, misalnya melakukan pembuangan sampah ke sungai, melakukan pencucian air, di tempat sampah agar sungai tidak bersih. Oke, bagus sekali. Berarti namanya tadi apa? Air bersih. Bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Alvin. Hebat sekali Mas Alvin. Lanjut untuk kelompok 2 itu buat cerita atau ada ya sudah? Sudah. Oke, Mas. Tadi kayaknya sudah. Oke, silakan. Bercerita deh. Kemarin waktu aku cuma saja tebak pergi ke bunga yang berwarna merah dan sambil bertanya lezat. Terima kasih bunga yang berwarna biru bilang sama-sama bahwa sariku yang sariku bunga berwarna merah berkata kemarin lebah aku juga punya lebah pun tiba di bunga berwarna merah. Suka sekali, terima kasih. Bunga berwarna merah berkata sama-sama terima kasih juga karena sudah membawa sariku kemari. Kini aku bisa juga bahagia. Bunga berwarna merah berkata boleh aku kini memiliki biji-biji keturunanku dan bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baik. Oke, terima kasih Mas. Oke, bagus sekali ya, bagus sekali. Ternyata ini tentang tema berpuasa. Oke, tepuk tangan buat Mas Adil. Hebat sekali ya, terima kasih. Tahan berpuasa itu tahan lapar, haus juga amarah. Oke, sabar. Ada lagi yang mau ke depan? Oh, Sony. Ya, silakan. Nama saya Sony. Judulnya temanya apa Di hari Ramadan. Di hari Ramadan berisi 30 tema untuk 30 hari di bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat berbagai cerita, doa, pengetahuan tentang puasa dan ibadah lainnya. Melalui buku ini, teman-teman belajar menambah kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa menuliskan kegiatan yang teman-teman lakukan pada bagian catatan harianku ya. Selamat berpuasa ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kegiatan selanjutnya. Kertas ini silakan dipegang sendiri-sendiri. Kita akan merefleksi kegiatan kita hari ini ya. Ini diisi masing-masing anak. Pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Dari awal sampai akhir, yang menurut kalian paling menarik itu yang apa? Terus, mengapa? Gitu. Silakan ditulis. Pertanyaan 2, apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Nomor 3, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini?
bagaimana akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut. Sebelumnya, Bu Sura akan mengingatkan kembali bahwasanya air bersih itu memiliki 3 ciri-ciri. Apa tadi? Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Selanjutnya kegiatan sampean di rumah ya, bersama orang tua kalian silakan mencari pengaruh kualitas air bagi keluarga kalian. Kemudian laporan tersebut akan disajikan di dalam diskusi kelas pada pertemuan besok hari Senin. Sampun? Paham? Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, nanti tinggal menempel saja ya, menempel refleksi kalian. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.